Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan membahas negara yang agak jauh dari kita ya, yaitu negara Burkina Faso. Burkina Faso ini terletak di Afrika Barat ya, yang posisinya itu dikelilingi oleh daratan gitu, jadi nggak ada pantainya ya. Kalau kita ketahui posisi utaranya itu ada Mali ya, kemudian selatannya ada pantai Gading, Ghana, dan Togo yang berhubungan langsung dengan laut ya. Nah ini kelihatan ya, dia posisinya ada di tengah-tengah daratan gitu. Negara ini berpenduduk 23 juta jiwa, kemudian luasnya itu sekitar 274 km persegi, atau kira-kira itu 2 kali Pulau Jawa luasnya. Pulau Jawa itu kan sekitar 128 km persegi ya, kalau dikali 2 ya 256 gitu ya. Ya kurang dikit lah ya, kira-kira mirip lah 11-12 gitu ya. Kalau Pulau Jawa itu dikalikan 2, cuman bedanya Pulau Jawa kan langsung bersinggungan dengan laut, kalau ini tidak gitu ya. Dan tingkat kemiskinannya itu mencapai di atas 40% teman-teman. Sebetulnya kalau dilihat dari data World Bank, Indonesia pun juga sama segitu ya. Kalau Indonesia dinyatakan sekarang oleh pemerintah itu adalah 9%, karena memang standar patokannya itu beda, memakai angka Rp20.000 per hari per orang gitu. Kalau diterapkan pakai data World Bank ya, Indonesia juga sama gitu, posisinya juga 60% data kemiskinan di Indonesia itu. Burkina Faso ini mempunyai seorang presiden yang masih muda, berpikiran cerah gitu ya, dan idenya menurut Pak Git adalah cemerlang gitu ya. Umurnya masih 37 tahun dan pikirannya menurut Pak Git bijak ya. Yang artinya begini teman-teman, dalam waktu dekat ini dia ditawarin, atau Burkina Faso lewat Ibrahim Traoré, nah ini ditawari oleh Arab Saudi, yaitu akan dibangun 200 masjid. Tapi apa yang terjadi? Ibrahim Traoré menolak, tidak mau kalau dibuat masjid itu, dengan alasan kalau pendidikan, kesehatan, bisnis itu lebih penting. Artinya kalau pemerintah Arab Saudi mau memberikan investasi, silahkan saja, tapi dalam bentuk sekolah gitu ya, kemudian rumah sakit, dan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Nah ini pemikirannya maju ya, artinya masjid yang 200 tadi mau dibangunin gratis lah istilahnya seperti itu, dia nggak mau, ditolak ya. Dia maunya ini yang artinya berpikiran untuk rakyat itu, supaya rakyatnya sehat, cerdas, dan ekonominya juga berputar. Ini yang lebih penting, karena perlu dapat dia juga masjid di Burkina Faso ini sudah cukup banyak dan tidak berfungsi secara maksimal. Itu kita bahas ini tadi ya, agak kelewatan ya, itu agama apa di Faso ini ya yang paling banyak. Agamanya itu adalah 63,8% itu penduduknya Muslim ya. Cuman mazhabnya tuh Maliki. Nah kalau di Indonesia kan kebanyakan Syafi'i ya, seperti itu gitu, beda mazhab lah, Syafi'i dan Maliki. Nah kemudian 20%-nya yaitu Katolik, kemudian Protestannya itu sekitar 6%, dan 9%-nya tuh dinyatakan masih animisme dan dinamisme. Tapi menurut Pak Git curiga nih, yang 9% ini bukan animisme dan dinamisme, tapi agama asli dari Burkina Faso. Itu kalau menurut Pak Git ya, karena di Indonesia pun begitu ya, agama-agama lama itu biasanya disebutkan dengan animisme dan dinamisme gitu, yang padahal bukan sebetulnya. Oke, kita balik lagi ke Burkina Faso, yang artinya bahwa presiden muda ini itu lebih mementingkan rakyatnya
ketimbang bangun masjid, bangun masjid gak kepake, malah jadi bangun berhala. Dan salah satu lagi persoalannya adalah kalau nanti ada mazhab lain ikut masuk malah jadi bentrok, kan biasa lah kalau mazhab satu dengan mazhab lain, apalagi kalau udah berbau politik. Nah ini ya, seperti di Afrika, kemudian di Somalia gitu ya, ini sering terjadi bentrok. Jadi ya lebih baik itu nggak usah penambahan masjid ini lebih baik tidak usah dilakukan dan meminta kepada yang 3 faktor tadi. Tapi Arab Saudi dalam hal ini permintaan dengan pendidikan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi itu masih berpikir gitu. Jadi tidak menjawab langsung, menjawab iya atau menolak itu belum, tapi baru sekedar pernyataan kalau Arab Saudi pikir-pikir dulu deh gitu. Nah, kenapa penting banget sih kayaknya Pak Git membahas urusan orang Afrika ini gitu ya. Yang Pak Git bahas itu bukan masalah itunya teman-teman. Yang di sana mau dibangunin masjid ditolak gitu ya, demi kepentingan rakyat, atau daripada lu investasi di masjid, mendingan investasiin di rakyatnya yang sifatnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tadi, supaya negerinya maju. Nah, ini kita kembalikan adalah ke Jawa Barat ya, mana di situ telah terbangun masjid megah ya, yang bernama Al Jabar. Sebetulnya Al Jabar ini itu sudah dibangun zaman Pak Heriawan ya, dari 2017. Cuman penyelesaiannya tuh di Ridwan Kamil. Jadi yang kena getahnya menurut Pak Git ya Ridwan Kamil, karena dia juga mengambil eksekusi untuk melakukan ini di 2000 ya, pas Covid ya, karena menggunakan dana Covid waktu itu, yaitu pemulihan ekonomi nasional, dana itu yang dipakai. Nah, keputusan yang diambil antara Ridwan Kamil dan Ibrahim Thorer ini sangat kebalikannya. Artinya Ridwan Kamil ini mengambil dana PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional, untuk membangun masjid gitu. Yang seharusnya juga kalau Kang Deddy waktu itu mengaudit ya dana hibahnya itu masih ada 2,5 triliun sampai 3 triliun. Tapi ini dikasihin ke orang jadi nggak punya duit, malah ngambil dana PEN yang sifatnya pinjaman dan harus dikembalikan. Cuman kembalinya tanpa bunga, yang per tahunnya itu ya sekitar 566 miliar lah gitu teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat tingkat kemiskinan dan kebodohan di Jawa Barat pun ini masih butuh kepedulian oleh pemimpinnya gitu. Yang mana juga pemberdayaan ekonomi juga demikian. Nah, kenapa dana ini tidak digunakan seperti Ibrahim Thorer gitu loh. Udahlah, nah masjid nanti aja lah. Katakanlah Jawa Barat saat ini adalah provinsi yang mempunyai masjid terbanyak di Indonesia, yang jumlahnya itu sekitar 62.577. Gitu teman-teman. Jadi Jawa Barat ini sebetulnya terhadap masjid itu tidak urgensi lagi gitu. Yang dibutuhin ya sebetulnya seperti Ibrahim Thorer itu, yaitu kesehatan, pendidikan, kemudian pemberdayaan ekonomi. Nah, kenapa keputusannya lebih mementingkan masjid bang rakyatnya? Perbandingannya seperti itu. Kenapa Pak Git tadi mengambil contoh yang jauh-jauh dari Afrika Barat? Karena konsepnya seperti itu. Konsepnya di sini sudah banyak punya masjid yang jumlahnya 62.577, masih bangun lagi gitu kan. Masih bangun lagi, yang dipakai dananya dana PEN yang harusnya untuk lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat. Baik, kita ambil satu kesimpulan saja teman-teman, yang artinya begini. Keputusan yang diambil oleh Ibrahim Thorer dan Ridwan Kamil atau Kang Emil ini bertolak belakang 180 derajat. Kalau Kang Emil mengambil pemulihan ekonomi, dana pemulihan ekonomi untuk membangun masjid. Ya. Kalau Thorer lebih memilih pembangunan ekonomi
ketimbang dibangunkan masjid gratis. Ya teman-teman, gimana pendapat teman-teman? Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.